Setelah Amerika Serikat ikut bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran, apakah perang di kawasan Timur Tengah ini akan segera berakhir atau malah konflik ini akan makin luas? Dan sejauh mana Indonesia bisa ikut berperan membantu mewujudkan perdamaian di kawasan itu? Kami akan diskusikan ini bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Mas Hasib, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Tifa. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami kali ini. Saya coba lihat atau kita diskusikan satu sisi dulu. Awalnya Amerika Serikat bilang tidak ikut campur dalam konflik dua negara ini, tapi belakangan juru bicara Gedung Putih bilang bahwa Presiden butuh waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan ikut terlibat atau tidak, dan belum genap 1 minggu, bahkan pertengahan minggu pertama saja belum jalan, sudah diputuskan untuk menyerang 3 situs nuklir di Iran. Anda membacanya ini tujuannya buat apa? Iya, terima kasih Mas. Saya terus terang beberapa minggu atau beberapa hari setelah Presiden Trump dilantik pada tanggal 20 Januari 2025, saya menulis di Kompas, judulnya kurang lebih Trump dan Strategi Dua Tangan. Ini terinspirasi dari lagu lama di Indonesia yang kurang lebih bunyinya itu madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kenapa saya angkat itu? Karena saya melihat dari awal Presiden Trump ini sepertinya memang memainkan strategi dua tangan. Saat itu konteksnya baru di Gaza, yaitu ketika beliau di satu sisi mengizinkan kembali bom-bom yang dilarang di eranya Biden dikasih kepada Israel. Tapi di sisi yang lain, tangan yang lain, dia mendorong agar tercipta gencatan senjata di antara Hamas dan Israel. Nah, saya melihat dalam konteks yang lebih besar hari ini, sepertinya juga strategi yang kurang lebih sama yang sedang dimainkan oleh Presiden Trump dan Netanyahu, yaitu yang tangan pertama atau tangan satunya digunakan untuk perundingan, yang itu adalah diberikan harapan kepada Iran minimal sebelum tanggal 13, ya. Iran cukup percaya dengan itu, tapi tanpa disadari bahwa tangan yang lain terutama melalui Netanyahu kemudian melakukan sebuah serangan yang disebut sepihak. Tapi kalau kita ukur dari pernyataan kedua pemimpin pagi ini, Trump dan Netanyahu, maka sebenarnya istilah sepihak itu sepertinya kurang pas. Dalam hal ini dugaan Iran dari awal bahwa Amerika turut serta dalam serangan 13 Juni, saya menduga itu sebagai sebuah kebenaran, walaupun apa yang sudah diduga oleh Iran tidak diantisipasi lebih lanjut, sehingga strategi yang sama kurang lebih menjebak Iran untuk yang kedua kalinya pada pagi hari ini. Di mana ketika Iran sedang asik berunding, kali ini bukan dengan Amerika tapi dengan beberapa negara Eropa, terutama Prancis dan Inggris, dan beberapa perwakilan yang lain yang datang, lalu kemudian tanpa mungkin juga diantisipasi di pagi harinya waktu di kita, lalu kemudian Amerika mengumumkan secara sepihak untuk melakukan sebuah serangan langsung kepada 3 fasilitas nuklir itu. Dan yang dijadikan sebagai kedok untuk mengalihkan perhatian Iran adalah statement-statement yang juga muncul dari Trump sendiri, misalkan bahwa 2 minggu akan diberikan kesempatan untuk berdiplomasi. Jadi saya menganggap ini permainan dua tangan yang memang sengaja digunakan. Saya pernah sampaikan juga di Kompas TV, satu kanan adalah pendekatan militer, satu tangan adalah pendekatan perundingan, tapi ujungnya adalah sama, bagaimana Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan ini, saya kutip dari Bloomberg, nilai bantuan militer Amerika Serikat untuk Israel itu 62 triliun rupiah per tahun atau setara 3,8 miliar dolar Amerika berdasarkan kesepakatan jangka panjang. Apakah ada pengaruhnya terkait dengan hal itu? Ya, tentu saja di balik semua perang-perang itu akan ada angka-angka yang juga bermain, angka-angka yang menjadi hitungan gitu. Karena sekali lagi dalam perang seperti ini selalu ada bisnis persenjataan, kepentingan perekonomian yang dipertaruhkan atau yang menjadi perhatian daripada para pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Ada juga kekhawatiran bahwa ini eskalasinya bakal makin luas. Termasuk ada yang membaca jangan-jangan nanti akan ada reaksi juga dari kelompok-kelompok militan pro Iran untuk merespon balik ikut sertanya Amerika Serikat dalam konflik ini. Sejauh mana itu Anda baca? Saya membacanya untuk lebih teliti begini Mas, bahwa kemungkinan akan ada serangan dari Iran
itu kalau kita ikutin dari statement yang disampaikan per sekarang itu ada dua yang sangat ditekankan, yaitu perlawanan melalui jalur katakanlah hukum melalui PBB untuk memberikan kecaman dari dunia kepada Amerika bahwa ini adalah tindakan yang di luar hukum, melanggar hukum. Dan yang kedua, upaya pembalasan melalui serangan militer. Nah, cuman menurut saya Iran juga akan menghitung secara presisi kalau kemudian mau menargetkan katakanlah pangkalan-pangkalan militer ataupun kepentingan Amerika yang ada di Timur Tengah. Kenapa? Karena walaupun memang secara de facto kepentingan mereka ada di negara-negara Timur Tengah ini, Iran tidak akan lupa bahwa negara-negara Timur Tengah sekarang ini sedang berada dalam puncak hubungan baik dengan Iran. Terutama setelah Arab Saudi sebagai salah satu negara yang paling menentukan sekarang di Timur Tengah melakukan rekonsiliasi dengan Iran setelah sebelumnya terlibat dalam krisis yang berkepanjangan. Nah, artinya apa? Kalaupun Iran mau melakukan serangan terhadap kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan, saya menduga Iran tidak akan menyinggung istilahnya kolam yang tenang, yang sedang berada dalam hubungan yang baik. Terutama kalau kita bicara tentang katakanlah serang menyerang dan balas membalas serangan di antara Israel dengan Iran, maka kan sebenarnya sekarang secara de facto masyarakat Timur Tengah memiliki kenyataan bahwa yang menjadi penguasa di Timur Tengah sekarang bukan hanya Israel, tapi juga Iran bisa menjadi perhatian. Nah, selama ini negara-negara di Timur Tengah ini terlibat dalam sebuah hubungan yang tidak dipublikasikan dengan Amerika bahkan dengan Israel karena masyarakatnya itu justru bersikap anti terhadap Israel. Nah, kalau menjadi dengan Iran, saya menduga bahwa hubungannya akan lebih genuine dan akan lebih diterima oleh akar rumput dan juga oleh elitnya. Nah, oleh karena itu dugaan saya kalaupun Iran akan memberikan serangan balasan kepada simbol-simbol kekuatan dan kepentingan Amerika di kawasan terutama, maka dia akan memperhitungkan tidak terjadi gesekan baru dengan negara-negara setempat. Karena kalau sampai terjadi gesekan baru dengan negara setempat, maka Iran sendiri juga yang akan dirugikan, bukan Amerika. Sehingga poinnya Anda mengatakan bahwa eskalasi untuk menyerang aset-aset di kawasan-kawasan Timur Tengah di sekitar Iran itu akan kecil kemungkinannya, begitu? Kemungkinannya tetap ada, tapi pasti dilakukan secara presisi. Nah, yang terbaru justru yang disampaikan oleh Iran, kemungkinan serangan dilakukan kepada negara-negara yang menyuplai senjata ke Israel. Nah, ini kalau ini berarti arahnya bisa jadi ke Eropa. Bisa jadi ke negara-negara yang selama ini menjadi penyuplai senjata kepada Israel yang digunakan untuk terutama membunuh warga sipil di sekitar Israel, terutama di Palestina, khususnya di Gaza. Kenapa saya tanyakan masalah aset Amerika itu merespon dari serangan atau ikut sertanya Amerika ke sini? Karena kalau kita kutip lagi pernyataan dari Dubes Amerika untuk Israel, Mike Huckabee waktu itu melalui akun X tanggal 18 Juni menyampaikan bahwa sudah menyiapkan penerbangan evakuasi dan keberangkatan kapal pesiar untuk warga negara yang ada di situ. Jadi ada bayangan bahwa habis ini aset-aset Amerika Serikat juga akan menjadi target berikutnya sebagai balasan itu tadi. Iya, saya juga menduga ke sana, walaupun tambahan dari saya adalah serangan itu akan dilakukan secara lebih presisi. Mungkin lebih presisi daripada yang berkembang di dalam negeri kita, Mas. Ini betul-betul akan lebih presisi karena tidak akan dipastikan mengganggu kepentingan negara yang bersangkutan, apalagi sampai menimbulkan negara tersebut berada dalam hubungan konfliktual dengan Iran. Sekali lagi, karena negara-negara ini dalam kenyataan perkembangan teknologi persenjataan sekarang ini justru menjadi potensial market bagi Iran ke depan. Karena sekali lagi apa yang ditampakkan oleh Iran itu sangat menjadi pembeda daripada waktu-waktu sebelumnya. Satu hal lagi, karena Presiden Rusia Vladimir Putin sudah sempat bilang, Kremlin sempat bilang atau mengonfirmasi Rusia siap untuk turun tangan tapi sebagai mediator untuk memediasi sebagai penengah. Dengan Amerika Serikat turun tangan di sini, apakah kemungkinan Rusia akan berubah pikiran, Mas? Saya melihat secara strategis, secara global, memang dengan Iran menjeburkan diri di dalam perang ini itu tidak menambah nilai strategisnya. Justru yang pertama, dia semakin digunakan oleh Netanyahu untuk kepentingan Israel. Jangan lupa Israel itu kalau kita baca sejarahnya,
punya kecenderungan untuk memanfaatkan teman-temannya untuk kepentingan katakanlah pertahanan dia. Kita angkat misalkan kasus perang Irak dan Amerika, itu kan kurang lebih sama, bahwa itu diangkat persoalan soal nuklir dan yang berperang akhirnya Amerika, dan yang menang, yang istilahnya kongko-kongko di dalam ruangan itu adalah pemimpin daripada Israel. Jadi Amerika yang membayar semua harga yang harus dibayar, dan setelah berhasil Saddam sudah habis, ya Israel yang menikmati semuanya. Amerika tetap aja menjadi kecaman oleh pihak-pihak yang dianggap apa namanya terganggu oleh cara-cara Iran, oleh Oke. cara-cara Amerika. Aha. Justru Mas Tipa, saya melihat dengan Amerika menjeburkan diri dalam perang seperti ini menambah hidup kartunya Rusia dan Putin. Oke. Karena sekali lagi menjadi tambahan kartu bagi Putin untuk istilahnya bernegosiasi dengan Amerika. Kalau selama ini Putin hanya punya Rusia, Putin Iya. hanya punya Ukraina dan dia terlibat langsung dalam perang di situ, Mhm. maka justru kartunya ada di Iran, Iran yang ada di Amerika. Mhm. Amerika tidak perang langsung. Jadi dia menjadi mediator, tapi justru dalam konteks perang ini Amerika turun ke medan tempur secara langsung, justru Putin memiliki kartu yang hidup yang lebih karena dia tidak terlibat langsung dalam Oke. perang Iran dengan Israel. Dengan Eh, demikian dia menawarkan kepada Amerika untuk menjadi mediator, mhm. dan itulah nilai tambah yang saya maksud tadi secara diplomatik, secara diplomasi yang yang sekarang dimiliki oleh Putin dengan realitas politik dan konflik yang ada sekarang. Dengan tingginya eskalasi yang ada sekarang, ada kemungkinan tidak menurut Anda Iran akan menutup Selat Hormuz? Karena kan ini bisa efeknya ke segala sisi nanti. Kalau kemungkinannya itu sudah mungkin karena itu sudah dinyatakan juga oleh otoritas Iran bahkan sebelum itu dilakukan. Cuman sekali lagi Iran ini kan sekarang juga istilahnya mengetes, Mas. Saya baca di salah satu sumber bahwa dia menelunya kemungkinan akan ke Rusia. Mhm. Yang saya sebut mengetes adalah ini kan Iran sedang menguji kira-kira negara yang mana yang betul-betul menjadi kawan Ya. ketika Iran dalam keadaan terpojok dan dikeroyok seperti sekarang ini. Oke. Nah, dalam konteks itu, maka kemudian Rusia dan Cina itu yang selama ini katakanlah berada di belakang Iran, maka akan dilihat sejauh mana kesungguhannya di dalam Baik. persekutuan ini. Mhm. Jadi ini akan menarik kita lihat ke depan. Oke, Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.